Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Ardiansa dengan NIM F2020010067 dari jurusan S1 Farmasi Universitas Mandala Walia Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA dari golongan obat antihistamin. Jadi poin yang dibahas di sini ada 3. Yang pertama itu penggolongan antihistamin, yang kedua hubungan struktur aktivitas atau HSA, yang ketiga yaitu hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA. Obat antihistamin, seperti yang kita ketahui, obat ini memiliki mekanisme kerja yaitu dengan memblokir efek zat yang bernama histamin itu sendiri, yang dimana histamin ini merupakan suatu zat kimia yang akan menimbulkan munculnya reaksi alergi saat seseorang yang terpapar zat pemicu alergi atau alergen. Ketika suatu tubuh mendeteksi hal yang berbahaya seperti infeksi virus, saat dilepaskan histamin tersebut, maka pembuluh darah akan membesar dan kulit akan tampak membengkak. Dengan adanya obat antihistamin yang digunakan, maka akan meredakan gejala tersebut. Lanjut ke poin yang pertama, yaitu penggolongan antihistamin. Pada golongan pertama yaitu antagonis reseptor histamin 1 atau antihistaminika klasik, yang dimana golongan ini dibagi lagi berdasarkan rumus bahan kimianya, yaitu yang pertama senyawa etanolamin, dimana senyawa etanolamin ini merupakan senyawa organik dari golongan amina primer karena terdapat gugus aminonya, dan kemudian juga merupakan gugus golongan alkohol primer karena adanya gugus hidroksil. Contoh obat dari senyawa ini antara lain seperti difenhidramin, dimenhidrinat, dan karbonixamin maleat. Senyawa yang kedua itu senyawa etilendiamin, yang dimana merupakan senyawa organik dengan rumus C2H4NH22, yang dimana dapat digunakan sebagai blok pembangun dalam sintesis kimia. Contoh dari obat senyawa ini yaitu antazolin, perilamin, dan tripelenamin. Senyawa yang ketiga itu senyawa alkilamin. Senyawa alkilamin ini merupakan senyawa yang terdiri dari gugus alkil dan amina. Contoh obat dari senyawa ini antara lain feniramin, klorfeniramin, bromfeniramin, dan desklofeniramin. Kemudian senyawa siklizin. Senyawa siklizin ini contohnya seperti klorisiklizin dan homoklorisiklizin. Dan senyawa fenotiazin. Fenotiazin ini merupakan senyawa organik yang dimana berhubungan dengan golongan tiazin dari senyawa heterosiklik. Contoh dari senyawa ini antara lain prometazin, metditazin, dan oxymazin. Dan senyawa-senyawa lainnya yaitu seperti dimentindan, mepidrolin, dan astemizol. Lanjut yaitu golongan antagonis H1. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari turunan dari golongan antagonis histamin 1. Pertama itu turunan eteraminoalkil. Dapat kita lihat strukturnya di samping, terdiri dari CaO, 23 atom C, dan gugus amino tersier. Pada pemasukan gugus Cl, Br, dan OCH3 pada posisi para cincin aromatik yang dapat kita lihat pada gambar di samping, akan meningkatkan aktivitas dan juga menurunkan efek samping. Kemudian pemasukan gugus CH3 pada posisi para cincin aromatik akan meningkatkan aktivitas, sedangkan pada posisi orto dapat menghilangkan efek antagonis H1 dan meningkatkan aktivitas antikolinergik. Berikutnya, mengapa memiliki aktivitas antikolinergik? Dikarenakan mempunyai struktur mirip dengan eter aminoalkohol atau bisa juga disebut sebagai senyawa pemblok kolinergik. Lanjut yaitu turunan etilendiamin. Dapat kita lihat struktur umumnya di samping. Kemudian untuk gambar yang di bawah yaitu untuk N-nya ini merupakan suatu atom penghubung. Kemudian untuk rantai 2 atom C juga ini merupakan penghubung gugus diaril inti dengan gugus amino tersier. Kemudian turunan alkilamin dapat kita lihat strukturnya di bawah, terdiri dari suatu senyawa feniramin, kemudian juga yang bisa disebut sebagai sp2 dan sp3. Feniramin ini sendiri terdiri dari gugus fenil, gugus 2-piridil aril, dan juga gugus dimetil amino terminal, yang dimana merupakan antihistamin H1 yang paling aktif dan juga memiliki efek sedasi rendah dan juga memiliki sedikit kerja antiemetik.
juga memiliki aktivitas antikolinergik yang signifikan, namun kurang dari aminoalkil eter. Kemudian untuk pemasukan gugus klor atau brom, seperti yang tertera pada gambar di atas, pada posisi para cincin aromatik feniramin maleat akan meningkatkan aktivitas antihistamin. Kemudian juga untuk isomer dextroklorfeniramin maleatnya juga mempunyai aktivitas yang lebih besar dibanding campuran racematnya. Kemudian turunan piperazin, dapat kita lihat gugus di bawahnya, yang dimana X menunjukkan gugus H dan klornya. Kemudian untuk R menunjukkan CH2 mengikat R2. Pada efek antihistamin sedang dengan awal kerja lambat dan masa kerja panjang kurang lebih 9-24 jam. Untuk penggunaannya seperti antiemetik, antimual, antivertigo, serta mengurangi gejala alergi seperti urtikaria. Lanjut ke turunan fenotiazin. Dapat kita lihat strukturnya di samping, di mana strukturnya ini tidak tersubstitusi, dan untuk atom N-nya memiliki cabang. Kemudian pemasukan gugus halogen atau C pada posisi 2 dan perpanjangan atom C rantai samping ini akan meningkatkan aktivitas tranquilizer dan menurunkan efek antihistamin. Contoh obat dari turunan ini yaitu promethazine HCl, metdilazine HCl. Kemudian turunan lainnya dapat kita lihat struktur umumnya, yang dimana yang pertama yaitu ciproheptadine HCl, dimana strukturnya ini berhubungan dengan fenotiazin. Kemudian atom S pada cincin trisiklik diganti dengan ikatan rangkap 2, dan juga N-nya diganti dengan atom C sp2. Untuk efeknya ini yaitu anti serotonin, anti migran, perangsang nafsu makan, dan juga tranquilizer. Yang kedua itu ada azatidine maleat. Aza isomer dari ciproheptadine dengan cara mereduksi ikatan rangkap C10 dan C11. Lanjut ke yang bagian kedua, golongan antihistamin, yaitu antagonis reseptor H2 atau bisa juga disebut penghambat asma. Pada reseptor histamin H2 ini berperan dalam efek histamin terhadap sekresi cairan lambung, perangsangan jantung, serta relaksasi uterus tikus dan bronkus domba. Beberapa jaringan seperti otot polos, pembuluh darah ini mempunyai kedua reseptor yaitu H1 dan H2. Untuk strukturnya, antihistamin H2 ini secara struktur hampir mirip dengan histamin, seperti yang tertera pada simetidin, yang dimana mengandung komponen imidazol, dan juga ranitidin yang mengandung komponen aminometilfuran moiety. Golongan yang ketiga itu antagonis reseptor histamin 3. Ini memiliki khasiat sebagai stimulan dan memperkuat kemampuan kognitif. Namun penggunanya sedang diteliti untuk mengobati penyakit Alzheimer dan skizofrenia. Contoh obatnya seperti ciprofloxacin dan clobenpropid. Kemudian golongan yang keempat yaitu antagonis reseptor H4, di mana memiliki khasiat imunomodulator atau sebagai senyawa biologis maupun sintesis yang dapat mempengaruhi sistem imun sehingga dapat meningkatkan sistem imun itu sendiri untuk melawan infeksi virus. Kemudian juga sedang diteliti khasiatnya ini sebagai antiinflamasi dan analgesik. Contohnya seperti tioperamid. Beberapa obat lainnya juga seperti obat antidepresan trisiklik dan antipsikotik. Lanjut yang ke poin kedua yaitu hubungan struktur aktivitas atau SA dari golongan obat antihistamin. Yang pertama itu terdapat modifikasi pada cincin. Jadi cincin imidazol ini dapat membentuk dua tautomer yaitu NH dengan kutipan 1 dan NH dengan kutipan 2. Namun bentuk ini lebih dominan dan diperlukan untuk aktivitas antagonis H2 dan mempunyai aktivitas 5 kali lebih kuat. Dan yang kedua modifikasi pada rantai samping. Untuk aktivitas optimal cincin harus terpisah dari gugus N oleh 4 atom C atau ekivalennya. Pemendekan rantai dapat menurunkan aktivitas antagonis H2, sedangkan penambahan panjang pada metilen dapat meningkatkan antagonis H2. Penggantian satu gugus metilen pada rantai samping dengan iso stereoether maka dapat meningkatkan aktivitas antagonis. Yang ketiga yaitu modifikasi pada gugus N. Pada penggantian gugus amino rantai samping dengan gugus guanidin yang bersifat basa kuat, maka akan menghasilkan efek antagonis histamin 2 yang lemah dan masih bersifat parsial agonis.
Jadi ini merupakan secara struktur singkatnya dari hubungan struktur aktivitas golongan antihistamin. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA dari golongan obat antihistamin. Seorang ilmuwan bernama Hans pada tahun 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Berdasarkan pada parameter yang digunakan, analisa HKSA ini digolongkan dalam 3 metode, yaitu metode Hans, metode Frey-Wilson, dan metode 3 dimensi atau biasa disebut Comparative Molecular Field Analysis atau COMFA. Metode pertama yaitu metode Hans ini berkembang dari pemikiran bahwa interaksi senyawa dengan reseptor terjadi karena adanya efek gaya-gaya intermolekular seperti interaksi hidrofobik, interaksi polar, interaksi elektrostatik, dan efek sterik senyawa. Kemudian metode yang kedua yaitu metode analisis Frey-Wilson. Ini merupakan prosedur alternatif dari analisis Hans, yang dimana ini disebut juga sebagai teori konstribusi gugus atau metode de novo. Ini didasarkan pada asumsi bahwa sumbangan variasi substitusi gugus-gugus dalam struktur senyawa induk yang dapat memberikan kontribusi secara linear terhadap aktivitas biologis. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga itu analisis HKSA 3D yang dikembangkan sebagai antisipasi permasalahan yang terdapat pada metode Hans, yaitu senyawa-senyawa enantiomer yang memiliki kuantitas sifat fisikokimia yang sama namun memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Jadi itulah sekian dari materi yang dapat saya presentasikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.